Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami dapat belajar firman-Mu. Hari ini hamba ingin menyampaikan sebagian dari pengajaran dari-Mu untuk mengenal Engkau lebih lagi. Tuhan Yesus, buka pikiran kami, buka hati kami, agar kami dapat mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini topiknya sangat menarik. Jika Tuhan ada, mengapa Dia membiarkan kejahatan? Nah, saudara, masalahnya adalah mulai dari philosophical problem of the evil. Masalah gini, saudara. Masalah kejahatan adalah argumen filosofis yang berpendapat bahwa kejahatan dan Tuhan itu tidak dapat hidup berdampingan. Jadi kalau ada Tuhan, nggak mungkin ada kejahatan. Dan kalau ada kejahatan, nggak mungkin ada Tuhan. Argumennya adalah sebagai berikut. Tuhan itu maha tahu, maha kuasa, dan maha baik. Jadi jika Tuhan maha tahu, maka Tuhan tahu apa yang baik dan apa yang jahat. Setuju ya? Yuk. Jika Tuhan maha kuasa, maka Tuhan bisa menghentikan kejahatan. Yes, karena Dia maha kuasa. Nah, jika Tuhan maha baik, Dia pasti ingin menghentikan kejahatan. Oke, jadi argumennya, oleh karena itu, kejahatan dan Tuhan tidak dapat ada pada sama yang bersamaan. Faktanya, kejahatan ada. Oleh karena itu, ada orang berpendapat Tuhan tidak mungkin ada, atau Tuhan tidak mampu untuk menghentikan kejahatan. Nah, saudara, disinilah kita akan belajar bagaimana untuk menjawab jika ada orang bertanya kepada kita masalah ini. Oke, sebenarnya hari ini kita akan belajar dari kitab Habakuk, karena Habakuk ini yang akan menjelaskan tentang masalah ini. Oke, saudara, kita mulai. Saudara, jika Anda dapat mengajukan satu pertanyaan kepada Tuhan, apakah itu? Orang yang berbeda mungkin memiliki pertanyaan yang berbeda. Tetapi mungkin pertanyaan yang paling banyak ditanyakan adalah, Tuhan, mengapa Engkau membiarkan kejahatan? Masalah itu menjadi banyak pertanyaan dari kita. Kita tidak mengerti mengapa Tuhan mengizinkan orang jahat menyakiti orang lain. Kita tidak dapat melihat mengapa Tuhan tidak segera menghentikan kejahatan. Mengapa membiarkan perang dan kekerasan? Mengapa membiarkan penjahat dan geng jalanan menyebabkan begitu banyak penderitaan? Jika kita memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada Tuhan, banyak dari kita ingin bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan begitu banyak kejahatan, begitu banyak dosa, dan rasa sakit? Saudara, apakah Tuhan mendengar pertanyaan kita? Tidak salah untuk bertanya kepada Tuhan tentang hal ini. Saat pikiran kita berputar dan hati kita berputar, Dia memahami rasa sakit dan kebingungan kita. Saudara, kitab Habakuk mencatat sebuah percakapan antara Tuhan dan Nabi Habakuk yang bertanya-tanya mengapa Tuhan mengizinkan kejahatan. Jadi seluruh kitab Habakuk ini akan menjawab pertanyaan ini, dan sebenarnya kita sudah belajar satu kitab, saudara, secara singkat, yaitu kitab Habakuk. Saya mulai dari Habakuk 1 ayat 2 sampai 3. Berapa lama lagi, Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Terkadang kita takut Tuhan tidak mendengar pertanyaan kita atau kita tidak mendapat jawaban. Tetapi kebenarannya adalah bahwa Tuhan memang mendengar pertanyaan kita dan Dia menjawab. Ya, kalau kita mau tahu jawaban Tuhan apa, kita bisa baca kitab Habakuk, saudara. Mengapa Tuhan membiarkan kejahatan? Hampir semua pertanyaan Anda dan saya bisa pikirkan telah ditanyakan dalam Alkitab, saudara. Dan Tuhan telah menjawab. Masalahnya kita nggak pernah baca Alkitab, jadi kita tidak pernah tahu. Ya, beberapa dari kita memiliki gagasan bahwa kita harus sangat sopan, sangat menyanjung ketika kita berbicara kepada Tuhan. Tetapi di dalam Alkitab, kita menemukan orang-orang saleh yang memprotes Tuhan yang berseru kepadanya. Jika kita melihat ketidakadilan dan pertumpahan darah tanpa berseru kepada Tuhan dan mengajukan pertanyaan sulit itu, mungkin bukan karena iman kita begitu kuat,
Itu mungkin karena kita mengaras terhadap kejahatan dan penderitaan orang lain. Dan mungkin karena kita tidak cukup mempercayai Tuhan untuk memberitahunya penderitaan yang terdalam. Habakuk sangat peka terhadap penderitaan dan keadilan. Dan pada saat yang sama dia cukup mempercayai Tuhan untuk bertanya terus terang kepada Tuhan, mengapa Anda membiarkan kejahatan? Nah, saudara, jadi kita mulai. 4 hal yang perlu kita ketahui saat Tuhan menjawab ini. Yang pertama adalah jawaban Tuhan yang mengejutkan. Tetapi kedua adalah kepastian yang kokoh. Ketiga, Tuhan ada di bait sucinya. Dan yang keempat, orang benar akan hidup oleh iman. Yang pertama, saudara, tidak apa-apa bagi kita untuk mengajukan pertanyaan sulit kepada Tuhan selama kita tidak mengutuk Dia atau menyerah atas Dia. Tetapi jika kita mengajukan pertanyaan kepada Tuhan, lebih baik kita mempersiapkan diri untuk jawaban yang mengejutkan dan bahkan membuat kita kewalahan. Dalam kitab Habakuk, ketika Nabi bertanya kepada Tuhan, jawaban awal Tuhan adalah mengejutkan. Itu membuat masalah semakin meresahkan. Tuhan berkata, Habakuk 1 ayat 5, "Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan." Apa yang akan Tuhan lakukan? Saudara, Dia akan menghukum bangsa Habakuk di Yehuda karena kejahatannya. Dan Dia melakukannya melalui bangsa yang bahkan lebih buruk dari Yehuda. Saat bencana melanda, kita mungkin tergoda untuk berpikir bahwa tidak ada yang memegang kendali, atau bahkan kekuatan jahat memiliki kekuatan tertinggi. Tetapi bahkan peristiwa yang paling mengejutkan pun tidak akan membuat Tuhan berlalu begitu saja. Tuhan berfirman di dalam Alkitab. Yesaya 45 ayat 6, "Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menjadikan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu." Amos 3:6, "Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya?" Saudara, ini sulit untuk ditelan, bukan? Ketika bencana datang, kita berpaling pada Tuhan untuk ditenangkan dan terhibur. Kami tidak ingin berpikir bahwa entah bagaimana Tuhan ikut campur dalam bencana itu. Tetapi apakah kita suka atau tidak suka? Apakah kita mengerti atau tidak mengerti? Tuhan berkata, adakah malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Saudara, Tuhan Yesus sendiri pernah mengomentari 2 bencana tragis. Dalam satu kasus, beberapa orang ditikam dan dibunuh saat sedang beribadah di kuil mereka. Di tempat lain, sebuah menara runtuh dan menewaskan sejumlah orang. Yesus tidak memilih korban individu untuk disalahkan. Katanya mereka meninggal tidak lebih berdosa daripada orang lain. Tapi Tuhan Yesus tidak mengatakan hal-hal ini terjadi begitu saja tanpa alasan dan jangan mencoba mengambil pelajaran dari apa yang terjadi. Sebaliknya Dia berkata di dalam Lukas 13 ayat 5, "Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Kita masing-masing diberi waktu yang terbatas, saudara, untuk bertobat. Pada saat itu, kita harus berpaling kepada Kristus untuk keselamatannya dan menghasilkan buah yang baik dengan menaati Allah dan melakukan kehendak-Nya. Tuhan dalam belas kasihan-Nya mungkin akan memperpanjang waktu. Mungkin Dia akan memberikan kita kesempatan lain. Tetapi pada titik tertentu, waktu habis, kita akan lari keluar dari peluang. Jika Tuhan tidak menemukan buah yang Dia butuhkan, bangsa yang tidak akan bertobat akan ditebang seperti Yehuda, saudara, dihancurkan, dan orang-orang tidak bertobat akan dipotong dan dibuang ke dalam api. Itu adalah kata-kata yang sulit. Ketika Tuhan diam, sulit untuk mempercayainya. Tetapi ketika Tuhan berbicara, akan lebih sulit untuk mempercayainya, terutama jika Dia menyampaikan pesan yang tidak ingin kita dengar. Nabi Habakuk tahu perasaan itu. Tuhan memberitahu Habakuk bahwa bangsanya sendiri yang berdosa akan menderita di tangan penjajah yang bahkan lebih jahat. Nabi tidak sepenuhnya mengerti jalan Tuhan, dan dia ingin menekankan pertanyaan lebih lanjut. Jadilah kedua, saudara. Nah, yang kedua itu penting, saudara, kepastian kuat.
Jadi sebelum Nabi Habakuk itu kaget akan jawaban Tuhan, sebelum dia menyelidiki lebih jauh hal-hal yang tidak dapat dia pahami, bagaimanapun dia terlebih dahulu menerima kebenaran dari apa yang Tuhan katakan, dan dia menyatakan apa yang dia ketahui dengan pasti tentang Tuhan. Habakuk 1:12. Bukankah engkau ya Tuhan, dari dahulu Allahku yang maha kudus, tidak akan mati kami, ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan, ya gunung batu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Di sini, di tengah pertanyaan dan kebingungan Habakuk, dia menyatakan kepastian yang kokoh, hal-hal yang dia tahu pasti. Apa itu saudara? Satu hal yang pasti, bahwa Allah adalah Tuhan Yahweh, nama yang mengagumkan, yang berarti aku adalah aku. Hal yang pasti adalah bahwa aku adalah yang agung, yang abadi, dan tidak ada peristiwa tertentu dalam sejarah yang dapat mengubahnya. Hal yang lain yang pasti bahwa Habakuk dan setiap orang Kristen yang percaya Alkitab dapat menyebut Tuhan ini Tuhanku, dan memiliki hubungan pribadi dengannya yang tidak dapat dihancurkan oleh teror dan pertanyaan. Hal yang pasti adalah bahwa Allahku juga adalah yang kudusku. Tidak peduli seberapa banyak kejahatan yang kita lihat di sekitar kita dan di dalam diri kita, Tuhan tetap suci dan melampaui segala noda kejahatan di dalam dirinya sendiri. Hal yang pasti, kata sang Nabi, adalah kita tidak akan mati. Kita, umat Tuhan, tidak pernah akan dimusnahkan sama sekali. Tuhan itu setia, saudara. Dia akan selalu memelihara setidaknya satu sisa untuk bertahan hidup dan berkembang kembali di bawah berkat-Nya. Hal terakhir yang pasti adalah bahwa Tuhan berkuasa bahkan atas orang-orang paling buruk dan peristiwa yang paling mengerikan pun. Peristiwa terungkap hanya ketika Tuhan telah menetapkan. Jika Tuhan telah menunjuk penyerang untuk menghukum, itu mungkin menakutkan. Tetapi saudara, walaupun itu terjadi, tapi setidaknya Tuhan masih memegang kendali, bukan pelaku kejahatan. Bagi Habakuk, hal-hal ini benar-benar pasti, apapun yang membingungkan. Jadi saudara, ketika Anda dan saya memiliki pertanyaan yang membingungkan kita, atau ketika kita mendengar jawaban dari Tuhan yang tampaknya lebih menyakitkan daripada membantu, kita perlu melakukan apa yang Habakuk lakukan. Kita perlu berhenti sejenak dan mengatakan apa yang kita tahu pasti tentang Tuhan. Ketika kita merasa tenggelam dalam rawa kebingungan, kita membutuhkan pijakannya sesuatu yang kokoh, sesuatu yang pasti. Bahkan ketika hal-hal yang membingungkan, saudara, kita perlu pengenalan akan Tuhan. Kita perlu mengerti Alkitab, saudara. Kita harus berdiri di atas kepastian yang kokoh itu, dari keilahian Allah yang kekal, kasih-Nya bagi dirinya sendiri, kekudusannya, kesetiaannya untuk memelihara gerejanya dari kepunahan, dan kuasa, kebijaksanaan, dan kendalinya atas segala sesuatu. Kemudian kita dapat mengajukan pertanyaan kita kepada Tuhan tanpa tertelan pasih hisap ketidakpercayaan. Jadi Habakuk, setelah menegaskan apa yang dia ketahui dengan pasti, selanjutnya mempertanyakan Tuhan lebih mendesak. Habakuk 1 ayat 13. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia, saudara? Bagaimana Allah yang kudus mengatasi dosa dengan membiarkan dosa yang lebih besar? Habakuk tahu bangsanya sendiri jauh dari sempurna, tapi musuh mereka lebih buruk. Bagaimana bisa Tuhan membiarkan musuh mereka menyerang? Tidak mungkin Habakuk atau manusia biasa bisa mengetahui semuanya. Satu-satunya yang dapat dia lakukan adalah menunggu dan melihat bagaimana tanggapan Tuhan. Nah, jawabannya itu ada di Habakuk 2 ayat 1. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Jadi metode Habakuk, yang juga harus menjadi metode kita, adalah menegaskan kembali apa yang dia ketahui dengan pasti tentang Tuhan, mengajukan pertanyaannya, kemudian menyerahkan masalahnya kepada Tuhan dan melihat bagaimana dia akan menanggapinya. Tuhan menjelaskan dengan sangat jelas bahwa pada titik tertentu, semua kejahatan akan dihancurkan dan kebaikan akan menang. Itu mungkin tidak terjadi segera,
tetapi pasti terjadi pada waktu Tuhan yang baik. Jadi pada Habakuk 2 ayat 2 sampai 3, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahnya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Saudara, jawabannya mengapa Tuhan membiarkan kejahatan? Tuhan mungkin membiarkan kejahatan untuk sementara waktu, untuk alasan-alasannya sendiri. Tetapi dia tidak akan mentolerir kejahatan selamanya. Kejahatan tidak bisa dibiarkan tanpa tantangan atau tanpa hukuman. Tuhan, langit dan bumi akan melihat itu. Dosa-dosa suatu bangsa yang telah mengenal Tuhan dapat dihukum dengan kekejaman orang-orang jahat yang agamanya diselewengkan dengan cara mengerikan. Tetapi pada akhirnya orang-orang jahat sendiri itu akan binasa di bawah murka Tuhan. Orang Babel yang kejam akan menemui ajal mereka. Demikian juga setiap bangsa dan orang, setiap agresor dan teroris dan penjahat yang terus berdosa terhadap Tuhan dan umat manusia. Semua rencana dan usaha mereka akan meledak di hadapan mereka sendiri. Tuhan menyatakan di Habakuk 2:13. Sesungguhnya, bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia? Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Tuhan tidak meragukan hasil akhir. Kejahatan akan gagal, kebaikan akan menang, dan kemuliaan Tuhan akan bersinar di seluruh dunia. Sampai hari itu Tuhan akan berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Nyatanya, saudara, daripada mengeluh bahwa Allah membiarkan kejahatan, orang percaya dapat bersukacita, karena Allah akan melindungi mereka. Jadi mengapa Tuhan mentolerir hal-hal buruk yang saya lihat dilakukan orang lain? Karena alasan yang sama, dia mentolerir hal-hal yang buruk yang saya lakukan, saudara. Kenapa dia bilang kejahatan itu tidak dibasmi? Jadi kalau misalnya kita bilang kejahatan dibasmi, kita juga ikut dibasmi. Masalahnya kita tidak sadar bahwa kita sendiri orang jahat. Ya. Nah, saya ulangin lagi saudara. Mengapa Tuhan mentolerir hal-hal yang buruk yang saya lihat dilakukan orang lain? Karena alasan yang sama, dia mentolerir hal-hal yang buruk yang saya lakukan. Hanya karena Tuhan mentolerir kesalahan untuk sementara waktu, kita yang melakukan kesalahan dapat diselamatkan. Saya bisa menjadi benar, yaitu benar dengan Tuhan, hanya karena iman kepada Tuhan Yesus, bukan dengan bergantung pada perbuatan saya sendiri. Jadi kalau kita belum iman kepada Tuhan Yesus, kalau kita berteriak, Tuhan, kenapa kamu tidak menghancurkan kejahatan, kita sendiri akan dihancurkan oleh Tuhan. Karena kita tidak dapat dibenarkan dengan perbuatan sendiri. Ya saudara ya, jadi saya bisa menjadi benar hanya dengan iman kepada Tuhan Yesus, bukan dengan bergantung pada perbuatan saya sendiri yang dikotori oleh dosa. Kadang-kadang kita mengeluh tentang kejahatan orang lain, dan kita bertanya-tanya mengapa Tuhan tidak menghancurkan kejahatan. Tetapi jika Tuhan menghancurkan setiap pendosa dari planet ini, saudara, tidak ada satu bangsa pun yang akan selamat. Tidak ada satu orang pun yang akan selamat, saudara. Anda tidak akan selamat. Saya tidak akan bertahan. Kita memiliki tongkat pengukur sendiri yang merasa kita adalah orang baik. Tapi di mata Tuhan, kita adalah orang jahat. Jika kita berteriak kepada Tuhan bahwa hancurkan kejahatan, maka kita satu pun tidak ada yang selamat, saudara. Kita memiliki tongkat pengukur sendiri untuk membuat kita terlihat baik, dan agama buatan kita sendiri untuk membuat kita merasa berhubungan dengan yang ilahi. Tetapi dalam Habakuk 2:20, tetapi dalam Tuhan ada di dalam Bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Tuhan tidak hanya berkata, biarlah orang Babylon dan pembunuh diam. Tuhan berkata, biarlah seluruh bumi, semua orang diam di hadapannya. Alkitab mengatakan bahwa kita semua berada di bawah dosa. Tidak ada orang yang berbuat baik. Bahkan tidak ada seorang pun. Tidak ada rasa takut akan Tuhan di depan mata mereka. Saudara, Kitab suci memberikan vonis yang mengerikan ini, agar setiap mulut dibungkam dan seluruh dunia dimintai pertanggungjawaban kepada Allah. Ada waktu untuk bertanya kepada Tuhan, mengapa Dia membiarkan kesalahan?
tetapi ada juga waktu untuk menutup mulut kita sebagai orang berdosa yang tidak layak di hadapannya. Di dalam kesunyian yang mencekam, kita menyadari bahwa kita tetap hidup hanya karena Allah yang murah hati membiarkan kejahatan kita. Kita tetap hidup hanya karena Allah yang telah murah hati mentolerir dosa saya dan dosa Anda. Jadi saudara jangan membodohi diri sendiri. Jika Tuhan tidak mentolerir dosa apapun untuk jangka waktu tertentu, Anda dan saya sudah dihancurkan. Kitab suci menyatakan bahwa seluruh dunia berada di dalam dosa. Galatia 3 ayat 22, termasuk Anda dan saya. Kematian telah menimpa semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 5 ayat 12. Kita adalah orang berdosa yang semuanya harus mati, cepat atau lambat. Beberapa dari kita akan mati di tangan pendosa lain dalam beberapa hal yang lebih buruk dari kita. Tidak apa-apa untuk bertanya mengapa orang yang sangat jahat terkadang menang dengan mengorbankan mereka yang kurang jahat. Dan tepat bagi kami untuk menentang pembunuh dan menghentikan kejaman saat kami mampu melakukannya. Namun setelah mengatakan itu, kita juga perlu menyadari bahwa kita semua, tidak peduli bagaimana kita membandingkan satu sama lain, adalah orang yang berdosa yang sekarat di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Tanpa rahmat-Nya, tanpa belas kasihan-Nya, kita semua akan binasa di neraka selamanya. Seorang pernah bertanya kepada saya, mengapa Tuhan mengizinkan kejahatan? Mengapa Tuhan tidak meremas setan seperti buah anggur dan menghancurkan semua kejahatan? Nah, saatnya akan tiba ketika Tuhan benar-benar akan menghancurkan setan dan membinasakan para pendosa yang tidak bertobat di neraka. Namun sementara ini, saat kita bertanya mengapa Tuhan tidak menghancurkan setan dan berbagai penjahat manusia, kita juga harus bertanya mengapa Tuhan tidak menghancurkan Anda dan saya saat ini. Lagi pula seperti yang dikatakan Habakuk, mata Tuhan terlalu murni untuk melihat kejahatan. Jadi matanya terlalu murni untuk melihat kejahatan yang mengintai di dalam diri saya dan terkadang muncul di dalam tindakan saya. Mengapa Tuhan mengizinkan kejahatan saya? Mengapa Tuhan mentolerir kesalahan yang telah saya lakukan? Karena Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih. Mazmur 103:8. Kasih Tuhan menahan amarahnya, kesabarannya menahan pembalasan sucinya. Satu-satunya cara saya dapat bisa benar dengan Tuhan adalah hidup dengan iman di dalam belas kasihannya. Bukan dengan mempercayai bahwa saya adalah orang baik, yang lain adalah orang jahat. Bukan dengan mempercayai kebajikan saya sendiri dan menuntut hak saya sendiri. Tuhan berkata, yang ini terakhir, orang benar hidup oleh iman. Apa artinya? Tuhan berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Habakuk 2:4. Apa artinya hidup oleh iman? Baiklah, mari kita lihat tanggapan iman Habakuk dan lihat seperti apa seharusnya tanggapan iman kita. Pertama, hidup dengan iman berarti mempercayai firman Tuhan. Tuhan memberitahu Habakuk, tuliskanlah penglihatan itu dan jelaskanlah. Nabi mempercayai pesan itu dan menuliskannya. Iman dengan rendah hati percaya apapun yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Saudara, kita sekarang itu hoki. Kita memiliki pesan lengkap Allah yang tercatat di dalam Alkitab. Saudara, percayalah kepada Alkitab. Pelajarilah Alkitab. Itu artinya hidup dengan iman. Kedua saudara, hidup dengan iman berarti menghormati Tuhan dan diliputi oleh keagungannya. Habakuk menanggapi Allah dan berkata, aku kagum akan perbuatan-perbuatan-Mu ya Tuhan. Iman tidak hanya setuju dengan beberapa fakta, iman berdiri dalam kekaguman akan Allah dan perbuatan-perbuatannya. Ketiga, hidup dengan iman berarti bergantung pada belas kasihan Tuhan. Anda tidak memiliki iman yang nyata dan menyelamatkan sampai Anda mengakui bahwa sebenarnya kita adalah orang berdosa dan sebenarnya kita pantas menerima murka dan penghakiman Allah. Yesus berkata bahwa Anda tidak akan pernah benar dengan Allah dengan menjadi lebih baik daripada orang berdosa di sekitar kita. Sebaliknya, haruslah kita mempunyai sikap sebagai seorang pemungut cukai yang berdoa. Lukas 18 ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menghadap ke langit, melainkan ia memukul diri sendiri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk membayar hukuman dosa, sehingga mereka yang mencari belas kasihan Allah dapat menerimanya. Saudara, hidup dengan iman berarti
Percayalah belas kasihan Tuhan dibeli dengan darah Yesus. Itu satu-satunya cara untuk dibenarkan di hadapan Tuhan dan diselamatkan dari neraka. Keempat, saudara, hidup dengan iman berarti mengandalkan kekuatan dan kemenangan Tuhan Yesus. Awalnya Habakuk memilih pertanyaan tentang pelaku kejahatan di dalam bangsanya dan penyerang jahat dari luar. Tetapi setelah melihat sekilas keagungan Tuhan, sang nabi tahu bahwa Tuhan akan menang. Habakuk berkata di dalam Habakuk 3 ayat 3, keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Sekilas tentang kemuliaan Tuhan membuat semua kekuatan jahat tampak kecil dan goyah. Kadang-kadang kita takut bahwa Allah mentolerir kejahatan karena dia tidak bisa berbuat jahat atau dia tidak mampu. Tetapi faktanya Allah dapat mentolerir kejahatan untuk sementara waktu hanya karena dia tidak terancam olehnya. Dia tidak merasa terancam. Kekuatannya terlalu besar untuk ditaklukkan oleh kejahatan. Kesuciannya terlalu tinggi untuk dirusak oleh kejahatan. Kekuatan Tuhan yang tak terbatas berada jauh di luar jangkauan kejahatan, seperti halnya bintang-bintang terjauh berada di luar jangkauan manusia. Tuhan begitu kuat, tidak terancam oleh kejahatan, sehingga Tuhan Yesus bahkan bisa masuk ke dalam maut itu sendiri dan muncul sebagai pemenang. Yesus berkata, Wahyu 1 ayat 17, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Ya, saudara. Jadi, nggak usah takut. Kelima, hidup oleh iman berarti menunggu Tuhan Yesus menghakimi pada waktunya sendiri. Habakuk pada awalnya gemetar karena kengerian kejahatan. Tetapi akhirnya dia lebih gemetar pada Tuhan dan penghakimannya. Dan dia rela menunggu Tuhan. Dia berkata, aku akan menunggu dengan sabar sampai hari malapetaka datang atas bangsa yang menyerang kita. Dia berkata, Habakuk 3:16, ketika aku mendengar Tuhan, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Saudara, Babylon pada akhirnya jatuh, seperti halnya di setiap kerajaan jahat, sedangkan iman menunggu. Wahyu 6 ayat 9. Dan ketika anak domba itu membuka meterai kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian mereka yang miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lamakah lagi penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Wahyu 6 ayat 11. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Bagian dari penantian adalah penderitaan bersama dengan para penderita lainnya di dunia yang hancur ini. Mengetahui bahwa penderitaan umat Tuhan adalah bagian dari rencana kesabaran Tuhan untuk menyucikan mereka dan terus mengulurkan kasih-Nya kepada mereka yang masih belum bertobat, yang masih perlu beriman di dalam Kristus. Ya. Dan yang keenam, hidup dengan iman berarti bersukacita di dalam Tuhan, meskipun tidak banyak yang bisa disukacitakan dalam keadaan kita saat ini. Habakuk melihat saat-saat yang akan mengerikan akan datang, tetapi sukacitanya datang dari Tuhan, bukan dari keadaan. Dia menulis dalam Habakuk 3 ayat 17-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga dan tidak ada buah anggur pada pokok anggur, sekalipun panen zaitun gagal dan ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, sekalipun tidak ada domba di kandang dan tidak ada lembu di kandang, namun aku akan bersukacita di dalam Tuhan. Aku akan bersukacita di dalam Tuhan Juru Selamatku. Tuhan yang berdaulat adalah kekuatanku. Dia membuat kakiku seperti kaki rusa. Dia memampukanku untuk pergi ke ketinggian. Saudara, bisakah dalam keadaan sulit, di saat keadaan yang kita melihat penderitaan di depan kita, menggemakan sukacita seperti Nabi Habakuk? Dapatkah Anda berkata, meskipun pasar saham jatuh, ekonomi jatuh, meskipun angin topan, gelombang pasang menghancurkan, meskipun ada pandemi COVID-19, meskipun lawan saya melukai dan membunuh, namun saya
akan bersukacita di dalam Tuhan saya akan bersukacita di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Dapatkah Anda menggemakan sukacita seperti Nabi Habakuk itu? Sungguh melegakan melihat sekilas keagungan Tuhan di bait sucinya, seperti yang dilakukan Habakuk. Tetapi juga melegakan mengetahui bahwa Dia adalah Allah bersama kita. Immanuel, lahir sebagai bayi di palungan, dibunuh sebagai penjahat di kayu salib. Kita dapat berseru kepada Tuhan, "Mengapa Anda membiarkan kejahatan?" Tetapi Yesus berkata, "Ya Tuhanku, Tuhanku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Yesus ditinggalkan oleh Bapaknya hanya untuk sementara waktu. Setelah Yesus mati, Dia bangkit dengan kemenangan menuju kemuliaan abadi. Kita memiliki juru selamat yang menderita penolakan Bapa untuk membayar hukuman atas dosa kita. Dan kita memiliki juru selamat yang mengetahui penderitaan dan pertanyaan kita secara langsung. Yesus berjanji bahwa setelah penderitaan datang kemuliaan, setelah kengerian datang surga bagi mereka yang percaya kepadanya. Penutup, saudara. Orang benar akan hidup oleh iman di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus terlalu besar untuk ditaklukkan oleh kejahatan. Tuhan Yesus terlalu suci untuk dirusak oleh kejahatan. Tuhan Yesus terlalu sabar untuk diburu-buru oleh kejahatan. Tuhan Yesus terlalu pengasih untuk segera menghancurkan semua pelaku kejahatan. Tetapi saudara, atas belas kasihannya, Dia memberikan waktu bagi lebih banyak dari mereka untuk diselamatkan, termasuk saudara dan saya. Mengetahui juru selamat seperti itu, iman Anda seharusnya berbunyi, "Aku akan bersukacita di dalam Tuhan. Aku akan bersukacita di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamatku. Terpujilah nama Tuhan Yesus." Saudara, demikian firman Tuhan. Minggu depan kita akan bahas di manakah Tuhan saat kita menderita. Tuhan Yesus memberkati.